Hari ini tepatnya tanggal 14 Juni 2025, aku melihat langsung proses yang sedang berlangsung di lapangan. Menariknya, ekskavator atau beko yang aku lihat bukan sekedar mengeruk langsung dari dasar danau. Halo, kembali lagi di channel Om Thomas. Hari ini aku sedang ada di salah satu titik yang cukup menarik di wilayah Bekasi Utara, tepatnya di Danau Duta Harapan. Mungkin sebagian dari kalian belum familiar ya, tapi danau ini dulunya dikenal sebagai salah satu danau buatan yang cukup besar dan dalam, yang dulu sempat jadi andalan pengendalian banjir. Tapi sekarang kondisinya cukup berbeda. Kalau kamu lihat langsung, airnya mulai dangkal, pinggirannya dipenuhi tumbuhan liar dan sampah, dan warnanya juga nggak sebening dulu. Meski begitu, di balik kondisinya yang memprihatinkan ini, ada angin segar karena sedang dilakukan proses normalisasi. Proyek ini jadi harapan besar buat warga dan pemerintah untuk menghidupkan kembali danau ini, bukan cuma sebagai ruang air, tapi juga ruang publik. Dan bukan cuma itu, ada rencana besar untuk menjadikannya ikon Bekasi Utara. Kenapa danau ini perlu dinormalisasi? Nah, itu satu pertanyaannya. Selama bertahun-tahun, danau ini nggak mendapatkan perawatan yang memadai. Air hujan membawa lumpur, endapan tanah masuk terus-menerus, dan seiring waktu, dasar danau jadi naik karena sedimentasi yang menumpuk. Banyak warga sekitar yang juga masih membuang sampah ke danau, baik secara sadar maupun tidak. Plastik, botol, dan limbah rumah tangga numpuk di pinggir-pinggir danau. Kondisi ini bikin aliran air jadi tersendat dan tentu saja mengganggu fungsi utama danau. Kalau dibiarkan terus, danau ini bisa kehilangan fungsi sepenuhnya. Apalagi di musim hujan, danau yang dangkal bisa bikin air meluap dan menyebabkan banjir. Jadi, normalisasi ini bukan hanya soal tampilan, tapi soal keselamatan dan keberlangsungan lingkungan. Proyek normalisasi ini dikelola oleh BPSDM, Badan Pengelola Sumber Daya Mineral, lembaga yang memang punya tugas untuk mengelola dan menjaga sumber daya air termasuk danau dan sungai. Proyek ini juga didukung langsung oleh Wali Kota Bekasi yang punya visi jangka panjang menjadikan Danau Duta Harapan sebagai ikon dan ruang terbuka hijau kebanggaan warga Bekasi Utara. Ini bukan sekedar proyek teknis ya, tapi proyek yang menyangkut masa depan ruang hidup, citra kota, dan hubungan masyarakat dengan lingkungannya sendiri. Meskipun kondisinya belum ideal, ternyata masih banyak aktivitas warga di sekitar danau. Aku sempat jalan-jalan sebentar dan lihat beberapa bapak-bapak sedang mancing, anak-anak main sepeda, bahkan ada keluarga yang duduk santai di pinggir danau. Artinya, danau ini punya nilai sosial yang kuat. Warga tetap datang dan memanfaatkan ruang ini meski belum tertata. Itu artinya kalau sudah selesai dinormalisasi, antusiasme mereka pasti akan lebih besar. Tapi sayangnya di pinggiran danau juga masih banyak sampah berserakan. Plastik kresek, botol minuman, sisa makanan. Ini menunjukkan bahwa upaya normalisasi harus diiringi dengan edukasi dan keterlibatan masyarakat.
Sekarang kita masuk ke proses teknis yang paling penting dari seluruh kegiatan ini, yaitu pengerukan. Hari ini tepatnya tanggal 14 Juni 2025, aku melihat langsung proses yang sedang berlangsung di lapangan. Menariknya, ekskavator atau beko yang aku lihat bukan sekedar mengeruk langsung dari dasar danau, tapi justru sedang mempersiapkan area pembuangan lumpur sementara. Jadi, sebelum mereka mulai mengangkat lumpur dari danau, mereka harus menyiapkan dulu lokasi pembuangan sementaranya. Beko tersebut sedang mengeruk dan meratakan tanah di lahan terbuka di dekat danau. Ini akan jadi tempat transit lumpur sebelum dibawa ke lokasi pembuangan akhir atau ditimbun. Pekerjaan ini kelihatannya sederhana, tapi sangat penting dari sisi teknis. Tanpa lokasi pembuangan yang aman, pengerukan danau bisa berhenti di tengah jalan. Dan jangan bayangkan lumpurnya itu cair seperti bubur. Ini lumpur padat, tebal dan berat karena sudah mengendap bertahun-tahun. Setelah lokasi siap, baru nanti ekskavator akan mulai turun ke danau dan proses normalisasi secara penuh bisa berjalan. Bayangin aja, danau ini dibersihkan, sekelilingnya ada taman rindang, jalur jogging, tempat duduk santai, bahkan area pemancingan resmi yang tertata. Ini bukan mimpi, tapi rencana yang realistis, asalkan semua pihak serius menjalankannya. Dan kalau bisa melibatkan warga lokal juga, mulai dari edukasi lingkungan, pengelolaan UMKM, hingga kegiatan komunitas, danau ini bisa benar-benar menjadi milik bersama, bukan hanya milik pemerintah. Bekasi Utara bakal punya satu ikon baru, bukan cuma untuk difoto, tapi untuk dinikmati, dijaga, dan diwariskan ke generasi selanjutnya. Jadi itu tadi liputan lengkap tentang normalisasi Danau Duta Harapan, dari sejarah, kondisi terkini, hingga rencana masa depannya. Hari ini adalah awal dari proses yang panjang dan semoga bisa membawa perubahan positif buat kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe kalau kamu suka konten seperti ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jaga lingkungan dan terus peduli dengan sekitar. Semongko.